Saat dibaca, Jining akhirnya tahu suku Yuqi dan suku Fang dihancurkan atas perintah dari Raja Dewa menggunakan suku Wujianmen. Karena kedua suku tersebut diperintahkan oleh Dewa Nuwa untuk menjaga segel yang membelenggu Raja Dewa. Tidak hanya itu, isi buku itu juga berkata terdapat seseorang yang merupakan pahlawan untuk melawan Raja Dewa apabila berhasil bangkit. Jining bertanya, siapa pahlawan tersebut? Huang menjelaskan kalau dulu Dewa Nuwa menurunkan sebuah benih yang dianugerahi kekuatan besar, yang nantinya benih tersebut menjadi seorang pahlawan untuk mengalahkan Raja Dewa apabila kembali bangkit. Namun satu yang dipinta oleh Huang, Jining tidak boleh menceritakan kepada siapapun mengenai benih tersebut, karena akan sangat berbahaya. Mendengarkan ceritanya, Jining merasa penasaran siapa pahlawan tersebut, tanpa Jining sadari kalau dirinya sendiri yang merupakan benih dari Dewa Nuwa. Wei, Huang Mo,你给我出来！ Terlihat, Suyi mendapatkan sebuah informasi dari anak buahnya. Melihat surat tersebut, ia pun segera menemui Tong, yang dimana informasi tersebut berisikan Jinong merupakan keturunan dari suku Xiaoyan, dan saat ini ia bekerja sama dengan Suanji. Kali ini, Suyi akhirnya sadar kalau ia telah diperdaya oleh Jinong, yang berusaha untuk mengadu domba dirinya bersama Tong. Sesaat, Tong berkata di tubuh Suyi terdapat sebuah racun. Kemarin ia membuka pedang pemberian dari Jinong dan terdapat racun di pedang itu. Mo Chen mengancamnya untuk menyuruh ia bersama Suyi meninggalkan suku Wujianmen. Apabila itu dilakukan, obat penawarnya akan diberikan untuk menyembuhkan Suyi. Satu-satunya jalan yang harus mereka pilih saat ini adalah meninggalkan suku Wujianmen. Di sisi lain, Raja Dewa memanggil Dongki dan menyuruhnya untuk pergi ke sekolah Heibai dalam mengambil barang pusaka yang ketiga untuk bisa melepaskan segel di tubuhnya. Barang pusaka itu bernama Tianji. Bagaimanapun caranya, Dongki harus bisa mendapatkannya. Raja Dewa memberikan ia waktu 7 hari. Apabila tidak berhasil, maka ia tidak akan mau menyembuhkan Nanjun dan juga tidak akan menyembuhkan racun hati di tubuh Yu'er. Setelah kembali ke suku Wujianmen, Suyi memutuskan untuk pergi bersama Tong. Melihatnya seperti itu, Dongki juga tidak melarang. Ia pun memberikan sebuah pedang yang sebenarnya pedang tersebut ingin diberikan pas ulang tahunnya. Namun karena Suyi hendak pergi, maka ia berikan sekarang. Akhirnya Tong hendak meninggalkan suku Wujianmen. Di sana, Mo Chen menepati janji dan memberikan obat penawarnya. Ia berpesan kepadanya untuk tidak kembali lagi. Apabila Tong melanggar perjanjian, maka suku Xiaoyan akan membunuhnya bersama Suyi. Julian akhirnya telah kembali ke sekolah dan segera menemui Lata bersama Muzi di sana. Karena telah lama tidak bertemu dengan Jining, ia pun menemuinya. Ia yang memiliki sifat frontal dan belak-belakan langsung bertanya apakah ia mau menerima cintanya apa tidak. Jining menjawab ia telah berpacaran dengan Yu'er dan tidak mungkin bisa menerima wanita lain lagi. Ia pun meminta maaf kepada Julian. Jining menganggapnya seperti adik sendiri, tidak lebih. Mendengarkan hal tersebut, Julian sangat bersedih. Namun ia harus menerima lapang dada. Siapa sangka Julian berkata ia turut senang akan hubungan mereka berdua dan mendoakan yang terbaik. Ia kali ini telah sadar dan tidak akan mengejar Jining lagi. Lalu mereka berkumpul dan Yu'er memiliki tanaman racun yang diberikan oleh Julian, yang dimana tanaman racun itu berguna untuk menemukan kebenaran apakah Tong dan Suyi yang mencuri kitab Zenggu atau bukan.
Untuk membuktikan semuanya itu, mereka harus bisa mendekati Tong dan Suyi. Namun sayang mereka tidak bisa melakukan itu, karena Muzi, Lata, dan Jining beserta Yu'er sudah dikenali oleh Tong beserta Suyi. Julian menjawab ia bisa melakukannya. Meskipun Tong dan Suyi mengenal dirinya, ia bisa mengubah penampilannya sehingga tidak dikenali oleh siapapun. 对，小心一点儿总没有坏处。 Setelah itu, Julian mengubah penampilannya supaya tidak dikenali oleh siapapun. Jining yang melihatnya sangat terkejut karena penampilannya itu sangat mirip seperti almarhum istrinya Jinong. 真是以假乱真啊！ Singkatnya, Julian mendatangi rumah judi untuk menemui mereka berdua. Di sana ia berpura-pura sebagai pengelana dan hendak menjual tanaman obat yang dapat meningkatkan ilmu bela diri seseorang secara instan. Awalnya, Tong yang tidak mengenalnya ini sempat ragu. Julian berusaha meyakinkan kalau tanaman itu bisa didapatkan 10 tahun sekali. Ia mencoba ke dirinya namun mendapatkan penolakan, maka dari itu ia hendak menjualnya. Tong lalu mengambil tanaman tersebut untuk mengecek. Di saat ia menyentuhnya, seketika tangannya berubah menjadi ungu, yang menandakan bahwa benar Tong merupakan orang yang mencuri kitab Zenggu. Karena siapapun yang menyentuh kitab tersebut akan terkena efeknya, dan warna ungu di tangannya itu merupakan bukti. Alhasil, Julian ditangkap dan tidak bisa keluar dari sana. 看来你是不想出这论道馆。 Sedangkan Jining bersama Lata yang menunggu di depan menyadari akan bahaya yang menimpa Julian. Mereka pun datang membantu. Namun sayang, mereka telat 1 langkah dan Julian berhasil dibawa pergi. Di waktu bersamaan, Mo Chen memberikan sebuah surat perintah milik Dongki yang berhasil dipalsukan. Kini Jinong tinggal mengirim surat tersebut kepada Tong. Pastinya, Tong yang melihat surat tersebut akan mengira berasal dari Dongki. 童鱼跟水翼 Jinong lalu menemui Jining dan mereka mulai bekerja sama untuk menangkap Tong bersama Suyi. Karena selain sebagai tersangka pencurian kitab Zenggu, mereka juga telah menculik Julian. Sontak, Jinong menjadi sangat khawatir akan hal itu. 恐怕是凶多吉少。除了无间门，他们还有别的去处吗？他们两个行踪诡秘，戒心又强，我也不知道。 Surat tersebut telah sampai ke tangan mereka. Tong menjadi senang karena berpikir Dongki mengajaknya bertemu. Ia pun meminta Suyi untuk menjaga Julian di kamar, sementara ia akan pergi sebentar. Setelah berada di tempat pertemuan, bukan Dongki yang datang, melainkan Jinong yang akan menangkapnya. 怎么样？惊讶吗？就连水翼也被你蛊惑。 Tong kalah telak melawannya karena terlihat Jinong menggunakan teknik bela diri dari suku Xiaoyan. Sementara itu, Suyi berhasil dibuat tak bergerak oleh Jining, dan ia pun segera melepaskan Julian dari sana. Singkatnya, Lata menemui kepala sekolah untuk melaporkan kalau ia bersama kelompoknya berhasil menangkap si pelaku pencurian kitab Zenggu yang tak lain adalah Tong bersama Suyi dari suku Wu Jianmen, dan mereka memiliki bukti. Mendengarkan hal itu, kepala sekolah beserta guru Feng dan guru Chan menginterogasi mereka berdua. Tong beserta Suyi diikat dan tidak bisa bergerak. Di sana kepala sekolah berusaha mengorek informasi mengenai Raja Dewa. Namun mereka berdua ini tidak mau buka mulut dan bersedia mati. Guru Chan yang khawatir mereka akan membongkar kedoknya sebagai pengikut Raja Dewa berusaha ingin membunuh Tong dan Suyi sebagai hukuman. Namun kepala sekolah tidak setuju dengan tindakannya. Tong dan Suyi akan dikirim ke Yayasan Pusat Sekolah Heibai, dan di sana mereka berdua akan diinterogasi lebih lanjut. Setelah semua guru pergi,
Tong menceritakan kalau surat tadi merupakan ulah dari Jinong yang telah memalsukan surat dan mengatasnamakan Dongki. Kini mereka telah ditangkap, yang pastinya ini semuanya rencana Jinong. Tak lama kemudian, Guru Chan datang ke sana. Ia tidak ingin Tong buka mulut mengenai rencana Raja Dewa. Tong menjawab ia tidak akan buka mulut, namun Guru Chan tidak percaya dan berusaha untuk membunuhnya. Tong yang memiliki sifat tegas berkata ia tidak akan mati dibunuh oleh pedang orang lain. Alhasil ia pun memilih untuk meledakkan dirinya sendiri, yang membuat Guru Chan langsung pingsan seketika. Su Yi yang melihat itu berusaha untuk membunuh Guru Chan, namun gagal karena terdengar para murid hendak masuk ke sana. Ia pun segera melarikan diri. Tak lama kemudian kepala sekolah datang ke sana. Guru Chan yang telah sadar lalu berbohong dengan mengatakan kalau ia sedang mengawasi Tong bersama Su Yi. Namun di saat itu mereka berdua justru melakukan bunuh diri dengan meledakkan tubuh mereka. Ledakan itu yang membuatnya menjadi pingsan. Guru Feng tidak percaya atas ucapannya. Namun kepala sekolah tidak ingin memperbesar masalah tersebut dan menyuruh Guru Chan beristirahat. Tak lama kemudian, Lata datang ke sana dan menjadi tidak terima. Ia bersama kelompoknya berusaha mati-matian untuk menangkap Tong dan Su Yi, dan ia tidak percaya para pencuri itu melakukan bunuh diri. Guru Chan menjadi marah karena Lata seperti mencurigai dirinya. Lagi-lagi kepala sekolah segera meredakan situasi di sana. Guru Feng dan kepala sekolah saat ini berusaha mengumpulkan bukti, dan Guru Chan dicurigai mata-mata di sekolah yang bekerja sama dengan Raja Dewa. 难道说你？我没有证据，不敢妄下论断。他的武功怎么可能？哎呀，我看 Su Yi yang terluka dihampiri oleh Dongki. Karena Dongki merasakan batu nyawa milik Tong saat ini menjadi redup. Su Yi menjawab mereka ditangkap sekolah Heibai. Tong melakukan bunuh diri karena mata-mata Raja Dewa di sekolah Heibai berusaha untuk membunuh Tong. Mendengarkan hal itu, Dongki membawanya kembali supaya bisa beristirahat. Di lain sisi, semua murid dikumpulkan. Guru Chan di sini berusaha untuk mencuci tangan mengenai apa yang telah ia lakukan kepada Tong beserta Su Yi. Guru Chan berkata, saat ini kedua pencuri itu telah mati melakukan bunuh diri. Sebelum itu, ia curiga terdapat seseorang yang berusaha menekan Tong dan Su Yi agar melakukan bunuh diri. Ia pun bertanya kepada Jining beserta Yu'er, waktu kejadian itu mereka berada di mana. Sesaat Jining teringat kalau Yu'er di kala itu sedang bertemu dengan Dongki. Apabila Yu'er mengakui sedang bertemu dengan pemimpin suku Wu Jianmen, maka ia akan dicurigai. Oleh karena itu, Jining mau tidak mau berpura-pura kalau dirinya yang menekan Tong beserta Su Yi untuk melakukan bunuh diri. Teman-temannya di sana tidak percaya dan beranggapan Jining sedang berbohong. Tidak mungkin Jining pelakunya, sedangkan Jining sendiri orang yang telah menangkap pencuri tersebut. Kepala sekolah pun meminta ia untuk jujur mengenai apa yang telah ia bicarakan. Lagi-lagi Jining mengaku kalau itu memang ulahnya. Memang ia yang menangkap kedua pencuri itu, namun ia juga ingin membunuhnya untuk membalaskan dendam suku miliknya yang telah dihancurkan oleh orang-orang suku Wu Jianmen. Kepala sekolah yang tahu Jining hanya berpura-pura mengaku saja, akhirnya memberikan keringanan hukuman karena bagaimanapun juga Jining berjasa menangkap si kedua pencuri tersebut. Guru Chan tiba-tiba berkata akan menjatuhi hukuman 300 kali cambukan. Sebelum masuk ke tempat hukuman, Yu'er merasa sedih karena Jining berusaha melindunginya. Jining menjawab sudah kewajibannya untuk melindungi kekasihnya.
Sementara itu, Su Yi menceritakan semua kebusukan Jinong, mulai dari berusaha mengadu domba ia dengan Tong, hingga Jinong memalsukan surat perintah milik Dongqi dan menjebak ia bersama Tong sampai-sampai ditangkap oleh sekolah Heibai, yang pada intinya Jinong saat ini berkhianat untuk merebut kekuasaan suku Wu Jianmen. Mendengarkan hal itu, Dongqi meminta ia untuk tidak bertindak terlebih dahulu. Biarkan semua masalah ini ia yang selesaikan sebagai seorang pemimpin suku. Jining akhirnya dicambuk hingga 300 kali, yang membuat ia merintih kesakitan. Setelah menerima hukuman tersebut, Muzi dan Julian yang telah menunggu di luar segera membawanya pulang untuk diobati. Yu-er lalu datang ke sana memberikan obat kepadanya supaya bisa cepat sembuh dan merawatnya dengan sangat baik. Di sisi lain, Jinong membawa Mo Chen memasuki sebuah goa tempat Raja Dewa disegel. Ia datang ke sana untuk menemui Raja Dewa dan memohon bantuan agar membantunya membangkitkan kembali suku Xiaoyan. Raja Dewa menjawab, ia bisa mengabulkan apapun permintaannya, asalkan ia mengikuti segala perintahnya. Jinong langsung sujud dan siap mengabdi kepadanya. Sementara di tempat lain, Dongqi berusaha menarik barang pusaka, yaitu Tianji, yang berada di ruangan rahasia. Lalu kepala sekolah yang menyadari akan hal tersebut segera mengejar dan hendak menangkap Dongqi. Semua guru turun tangan, namun sayang mereka kalah kekuatan karena Dongqi merupakan dewa. Dongqi. Karena tak ada pilihan, kepala sekolah mengajak semua guru dan murid untuk membuat portal agar Dongqi bisa dikalahkan. Namun tetap saja Dongqi terlalu kuat dan berhasil menghancurkan segel itu dan pergi dari sana. Kepala sekolah dan guru Feng menjadi terluka akibat pertarungan itu. Lata, Jining, dan kawan-kawan diperintahkan untuk mengejar Dongqi karena diyakini Dongqi pasti terluka dan tidak bisa lari jauh. Mereka pun langsung bergegas pergi mengejar. Dalam pengejaran itu, Yu-er sengaja memisahkan diri dan ia berhasil menemukan Dongqi terlebih dahulu. Di sana Yu-er segera meminta ia mengembalikan barang pusaka tersebut. Apabila tidak, ia akan membunuhnya. Dongqi menjawab ia membutuhkan barang pusaka itu untuk diserahkan kepada Raja Dewa. Dengan begitu Raja Dewa yang bisa bangkit dapat menyembuhkan racun hati di tubuh Yu-er. Namun tetap saja Yu-er tidak peduli dengan penyakitnya saat ini. Dongqi hanya bisa pasrah. Ia senang apabila mati di tangan Yu-er karena ia pun sudah kehabisan energi. Yu-er langsung menusuknya. Namun sesaat ia cabut lagi pedang itu dan merasakan sakit di kepalanya. Jining lalu datang ke sana untuk membantu Yu-er. Dongqi yang melihatnya segera pergi dari sana.
余威做了什么？ Dari kejauhan, Jian dan temannya melihat itu semua dan segera kembali ke sekolah. Sedangkan saat ini kepala sekolah bersama guru Feng akan bermeditasi untuk memulihkan tubuhnya. Urusan sekolah diserahkan kepada guru Chan untuk sementara waktu. Lalu guru Chan dengan seenaknya menghukum semua murid karena gagal menangkap dongki dan gagal menjaga barang pusaka. 天阶法宝事关重大，此事非同小可。